Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Firmansyah dengan NIM 2415800028 dari jurusan Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan rangkuman materi pertemuan 1 sampai 13 struktur data yang dosennya yaitu Pak Agus Salim, STM Kom. Pada pertemuan pertama, membahas tentang pengantar struktur data. Struktur data adalah cara menyimpan atau mempresentasikan data di dalam komputer agar bisa dipakai secara efisien. Sedangkan data adalah representasi dari fakta dunia nyata. Jenis struktur data. Yang pertama ada struktur data sederhana, misalnya array dan record. Yang kedua, struktur data majemuk yang terdiri dari yang pertama linear, ada stack, queue, serta list dan multilist. Yang kedua ada non-linear, yaitu pohon biner dan graph. Tujuannya adalah efisiensi dalam pencarian, penyimpanan, dan manipulasi data. Pada pertemuan kedua, ada membahas tentang array atau larik. Array merupakan struktur data sederhana yang dapat didefinisikan sebagai suatu himpunan hingga elemen yang terurut dan homogen. Dalam mendeklarasikan array, ada 3 hal yang harus diketahui. Yang pertama, ada type data array. Kedua, nama variabel array. Ketiga, subscript atau index array. Jenis array yang dipelajari adalah yang pertama ada array dimensi 1 atau one dimensional array, menyimpan barisan data linear vektor. Yang kedua ada array dimensi 2 atau two dimensional array, menyimpan data seperti tabel, matriks. Array mendukung akses acak melalui indeks. Pada pertemuan ketiga, membahas tentang linked list. Linked list adalah struktur data penting yang mendukung pengelolaan data dinamis secara efisien melalui hubungan antar node. Biasanya, dalam suatu linked list terdapat istilah head dan tail. Head adalah elemen yang ada di posisi pertama pada linked list. Tail adalah elemen yang ada di posisi terakhir pada linked list. Jenis linked list ada 4. Ada single linked list, double linked list, circular linked list, dan multiple linked list. Ada 5 proses dasar dalam linked list. Yang pertama, proses inisialisasi. Kedua, proses membuat simpul baru. Yang ketiga, membuat simpul awal. Keempat, menambahkan simpul baru. Kelima, menghapus sebuah simpul. Implementasi pakai pointer di C++. Pada pertemuan keempat, ada membahas tentang stack, yaitu tumpukan. Stack adalah struktur data linear di mana proses penambahan atau push dan penghapusan atau pop hanya dilakukan pada satu sisi, yaitu bagian atas, yaitu top. Prinsip kerja stack yaitu LIFO, last in, first out. Data yang terakhir masuk akan menjadi yang pertama keluar. Operasi pada stack ada isEmpty yang memiliki fungsi untuk memeriksa apakah stack kosong, dan untuk operasi isFull untuk memeriksa apakah stack sudah penuh, push untuk menambahkan item pada posisi paling atas atau top, pop untuk menghapus item paling atas atau top, clear untuk mengosongkan stack. Implementasi dengan array dan pointer digunakan pada undo, notasi ekspresi, dan sebagainya. Pada pertemuan kelima, membahas queue atau antrian. Queue adalah struktur data linear yang bekerja berdasarkan prinsip FIFO, first in, first out. Data yang masuk pertama akan keluar pertama juga, seperti antrian di loket. Operasi pada queue ada enqueue yang menambahkan elemen ke belakang atau tail, ada dequeue menghapus elemen dari depan atau head, ada isEmpty mengecek apakah antrian kosong, ada isFull mengecek apakah antrian penuh, clear mengosongkan seluruh isi queue.
Implementasi queue ada dua. Yang pertama queue dengan linear array, yang kedua ada queue dengan double linked list. Pengaplikasian ada buffering, sistem antrian, dan printer. Langsung ke pertemuan 9, ada membahas tentang pohon atau tree. Pohon atau tree adalah struktur data non-linear berbentuk hierarki yang terdiri dari node atau simpul dan edge atau garis penghubung tanpa sirkuit loop. Karakteristik dasar tree memiliki satu root, akar, node bisa punya anak, dan atau jadi leaf. Subtree adalah bagian pohon dari satu node. Level menunjukkan kedalaman simpul dari root. Jumlah edge sama dengan jumlah node dikurang 1. Jenis binary tree. Yang pertama ada penuh yang memiliki ciri semua node non-daun punya 2 anak. Ada jenis lengkap yang memiliki ciri semua level terisi dari kiri ke kanan. Jenis similar yang memiliki ciri 2 pohon yang memiliki struktur yang sama tetapi isi data node berbeda. Ada equivalent yang memiliki ciri 2 pohon yang memiliki struktur yang sama tetapi isi data node sama persis. Ada skewed yang memiliki ciri semua node hanya punya 1 anak. Implementasi pointer, array, adjacency list atau matrix, dan OOP. Pada pertemuan ke-10 membahas tentang traversal pohon biner. Traversal merupakan operasi dasar pada pohon biner yang bertujuan untuk mengunjungi seluruh simpul atau node dalam pohon secara sistematis. Traversal dilakukan untuk membaca, menelusuri, atau memproses data. Jenis traversal pohon biner dan urutan kunjungan. Yang pertama ada pre-order, urutannya dari akar ke kiri baru ke kanan. Ada in order, dari kiri akar baru ke kanan. Ada post order, dari kiri kanan baru ke akar. Dan terakhir ada level order, dari atas ke bawah, kiri ke kanan, jadi per level. Semua traversal secara default menggunakan left to right orient LRO. Jika dimulai dari kanan ke kiri disebut right to left orient RLO. Notasi ekspresi berdasarkan traversal. Jenis notasi yang pertama ada prefix dari traversal pre-order. Contoh ekspresinya plus A kali B C. Ada jenis notasi infix dari traversal in order. Contoh ekspresinya buka kurung A plus buka kurung B kali C tutup kurung. Yang ketiga jenis notasi postfix atau transversal post order. Contoh ekspresinya A B C kali plus. Implementasi dengan queue dan stack. Pada pertemuan ke-11 membahas tentang sorting. Sorting adalah proses mengurutkan data berdasarkan aturan tertentu, misalnya dari kecil ke besar atau sebaliknya, agar data mudah dibaca, dicari, atau diproses lebih lanjut. Macam-macam sorting. Yang pertama ada selection sort yang memiliki ciri pilih elemen terkecil lalu tukar ke posisi depan. Ada bubble sort, cirinya membandingkan elemen berurutan, tukar jika salah urut, ulangi hingga terurut. Ada insertion sort yang memiliki ciri sisipkan elemen ke posisi yang tepat dalam bagian data yang sudah terurut. Ada merge sort, yaitu memiliki ciri memecah data, mengurutkan bagian kecil lalu digabungkan. Define and conquer. Ada terakhir quick sort yang memiliki ciri memilih pivot, pisahkan data lebih kecil dan lebih besar lalu urutkan secara rekursif. Pada pertemuan ke-12 membahas tentang graph. Graph adalah struktur data non-linear yang terdiri dari simpul atau vertex dan sisi atau edge yang menghubungkan antar simpul, digunakan untuk merepresentasikan hubungan antar objek.
Komponen dasar graf yang pertama ada vertex atau titik atau simpul tempat data disimpan, ada edge yaitu garis atau panah penghubung antar simpul. Jenis-jenis graf ada simple graph yang memiliki ciri tidak ada edge ganda dan tidak ada self loop. Ada multigraph yang memiliki ciri terdapat dua simpul yang dihubungkan oleh lebih dari satu edge. Ada graf berarah yang memiliki ciri edge memilih arah A ke B, tidak B ke A. Graf tak berarah memiliki ciri edge tanpa arah A terhubung ke B, B ke A. Graf berlabel memiliki ciri setiap simpul atau edge memiliki informasi tambahan atau label. Istilah penting dalam graf. Yang pertama ada derajat atau degree, jumlah sisi yang terhubung ke simpul. Ada path atau lintasan, yaitu urutan simpul yang dihubungkan oleh edge. Ada cycle atau siklus, yaitu path yang kembali ke simpul awal. Dan ada subgraph, bagian dari graf yang dibentuk dari simpul dari sisi subset. Nah, pada pertemuan terakhir atau pertemuan 13, matriks penyajian graf. Representasi graf dalam memori dapat dilakukan dengan dua cara utama. Yang pertama ada agensi matriks, merupakan matriks persegi n kali n untuk menunjukkan koneksi antar simpul. Ada incident matrix, menggunakan matriks n kali e atau simpul kali edge untuk merepresentasikan hubungan antara simpul dan sisi. Ada graf berarah atau direct graph, yaitu graf yang setiap sisinya memiliki arah ditunjukkan dengan panah dari satu simpul ke simpul lainnya. Minimum spanning tree MST, yaitu subgraf berbobot yang menghubungkan seluruh simpul dalam graf tanpa membentuk siklus dengan total bobot sisi seminimal mungkin. Algoritma BFS atau Breadth First Search. Sebagai salah satu teknik penelusuran graf, BFS bekerja dengan menelusuri simpul secara melebar, dimulai dari simpul awal, lalu menjelajahi semua tetangga sebelum berpindah ke tingkat berikutnya. Baik, kesimpulan, mata kuliah struktur data ini mengajarkan cara menyusun dan mengelola data agar dapat digunakan secara efisien dalam program. Selama perkuliahan dipelajari berbagai bentuk struktur data seperti array, linked list, stack, queue, tree, dan graph. Masing-masing memiliki fungsi dan kelebihan tersendiri dalam menyelesaikan masalah pemrograman. Mahasiswa juga belajar cara menelusuri data atau transversal, mengurutkan data atau sorting, dan menerapkan algoritma pencarian seperti BFS. Dengan memahami struktur data, mahasiswa dapat membuat program yang lebih cepat, rapi, dan sesuai kebutuhan. Baik, terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.